Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evaliana Stambuk C301-18346. Di sini saya akan menjelaskan apa itu deskripsi heuristik, ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran, dan penyesuaian. Halo teman-teman, untuk penjelasannya kita lihat ke video berikutnya. Ketersediaan heuristik atau heuristic algorithm merupakan jenis bias kognitif yang biasanya dilakukan oleh seseorang ketika ingin melakukan suatu penilaian dan memperkirakan atau mengukur suatu informasi yang berlebihan. Contohnya yaitu, jika seseorang melihat berita di TV tentang pemecatan atas karyawan yang dilakukan oleh perusahaan, setelah melihat berita tersebut, seseorang akan merasakan kejadian yang sama bisa terjadi segera pada dirinya. Seseorang akan mengalami atau merasakan tidur yang tidak nyenyak dikarenakan harus memikirkan hal tersebut. Dan besoknya seseorang datang ke kantor dengan sebuah perasaan yang tidak enak dan tidak nyaman. Heuristik keterwakilan merupakan sebuah strategi yang di dalamnya melakukan penilaian berdasarkan tingkat kemiripan suatu stimuli atau suatu peristiwa dengan stimuli, peristiwa atau kategori lainnya yang berhubungan langsung dengan stimuli yang dibandingkan. Contoh heuristik ketersediaan yaitu adalah apabila ada seseorang yang menggunakan pakaian sorban dan baju putih, lalu seseorang tersebut berbicara santun dan sering pergi ke masjid untuk memberikan ceramah, maka tanpa berpikir panjang, masyarakat di sekitarnya dengan mudahnya akan berpikir bahwa seseorang tersebut adalah ustadz atau kiai. Heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Penjangkaran merupakan kecenderungan untuk seseorang mengawali sebuah nilai tertentu untuk melakukan penilaian. Dalam sebuah istilah psikologi atau psikologi heuristik, penjangkaran juga dikenal sebagai Fosselim, yang menunjukkan pada kecenderungan manusia untuk menerima dan bergantung pada bagian pertama dari informasi yang diterima sebelum membuat keputusan. Bias penyesuaian acuan yang tidak layak. Walaupun subjek sadar bahwa acuannya acak dan saling tidak berhubungan terhadap pertimbangan, acuan memiliki efek yang dramatis terhadap pertimbangan mereka. Menariknya membayar subjek secara berbeda-beda berdasarkan keakuratan tidak mengurangi peningkatan dari pengaruh pengacuan. Penerapan dan penelitian akuntansi. Penerapan akuntansi sangat penting dan sangat baik dalam kegiatan perekonomian. Dalam kegiatan hari-hari banyak ditemukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kegiatan akuntansi, tetapi kita juga tidak menyadari dan tidak memaksimalkan kegiatan yang menyangkut akuntansi tersebut dengan maksimal. Penelitian akuntansi dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang digunakan seseorang untuk menetapkan sebuah data yang objektif, file dan reliable, dengan bertujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan sesuai pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilah Elbi Mulia, Stambuk C301-18289. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori heuristik. Heuristik merupakan penilaian prinsip individu yang menilai sosial cepat dengan upaya sesedikit mungkin. Modal dan prinsip ini cenderung menyederhanakan masalah yang seringkali kadaluarsa. Contohnya, orang itu membawa kamera kemana-mana. Artinya dia adalah seorang fotografer. Dalam prinsip heuristik, seseorang tidak harus memperhatikan semua aspek untuk mencapai suatu kesimpulan. Keuntungan dari metode heuristik adalah bahwa metode ini mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk membuat penilaian dan keputusan yang terstruktur dengan baik. Strategi heuristik ketersediaan adalah strategi yang membuat penilaian berdasarkan kesulitan memikirkan informasi tersebut. Informasi yang lebih penting akan digunakan dalam membuat penilaian. Heuristik keterwakilan. Berdasarkan penilaian kesamaan, ketika seseorang membuat penilaian berdasarkan aturan yang relatif sederhana, heuristik representatif akan muncul. Semakin mirip karakteristik seorang dengan kelompok tertentu, semakin besar kemungkinan dia akan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Penahanan adalah kecenderungan untuk memulai nilai tertentu untuk evaluasi. Heuristik penjangkaran juga dikenal sebagai fokusisme, mengacu pada kecenderungan manusia untuk menerima dan mengandalkan informasi. Penerapan dan penelitian akuntansi. Seseorang
melakukan evaluasi dengan melakukan penyesuaian mulai dari nilai awal yang didapat dari kejadian atau pengalaman sebelumnya. Model penyesuaian keyakinan memprediksi bahwa cara menetapkan keyakinan mereka saat ini atau penjangkaran akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor bukti yang dibahas adalah kompleksitas bukti yang dievaluasi, konsistensi bukti, dan kedekatan evaluator dengan bukti tersebut. Model tersebut menempatkan karakteristik tugas tuan rumah dalam hubungan antara urutan bukti dan faktor yang akan dipertimbangkan. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manfiratul Jannah, Stambuk C301-18413. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran, dan penyesuaian. Yang pertama, ketersediaan heuristis keterwakilan, yang dimana merupakan strategi ini dilakukan penilaian yang dapat dilihat dari tingkat kemiripan sebuah peristiwa atau stimuli. Yang kedua, heuristik ketersediaan. Maksud dari heuristik ketersediaan merupakan sebuah strategi yang dipilih untuk membuat atau mengambil keputusan yang berdasarkan dari informasi yang ada. Yang ketiga, heuristik penjangkaran dan penyesuaian, atau yang terakhir. Maksud dari heuristik penjangkaran dan penyesuaian merupakan kecenderungan yang dilakukan untuk mengawali sebuah nilai agar dapat melakukan penilaian kepada perusahaan, baik itu seseorang maupun organisasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Nurianti, Stambuk C301-18396. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, bias heuristik ketersediaan. Bias heuristik ketersediaan adalah jenis bias kognitif yang sering dilakukan oleh seseorang ketika melakukan penalaran dengan memperkirakan atau mengukur suatu informasi dengan berlebihan. Yang kedua itu heuristik keterwakilan. Heuristik keterwakilan adalah suatu proses penilaian sesuatu yang ditemukan atau jumpai, lalu kita membuat keputusan akan sesuatu yang kita temui atau jumpai itu sesuai dengan informasi yang kita miliki dari objek atau fenomena yang hampir sama. Yang ketiga, heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Heuristik penjangkaran dan penyesuaian mengacu pada kecenderungan manusia untuk menerima dan bergantung pada bagian pertama dari informasi yang diterima sebelum membuat keputusan. Yang ketiga, penerapan pada penelitian akuntansi. Penerapan pada penelitian akuntansi merupakan seseorang melakukan penilaian dengan memulai dari suatu nilai awal dan menyesuaikan untuk menghasilkan keputusan akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triana Wulandari, Stambuk C301-18348. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran, dan penyesuaian. Yang pertama, heuristik ketersediaan merupakan aturan yang sangat sederhana dalam pembuatan keputusan yang sangat kompleks ataupun menyusun kesimpulan dengan waktu yang begitu cepat atau singkat, seakan tanpa adanya usaha. Yang kedua, heuristik keterwakilan merupakan di mana sebuah strategi dilakukannya penilaian yang berdasarkan tingkat kemiripannya dalam suatu stimulasi atau mirip dengan peristiwa stimuli. Jadi peristiwa atau kategori lainnya yang berhubungan dengan stimuli itulah yang akan diperbandingkan. Yang ketiga, penjangkaran merupakan kecenderungan dalam mengawali sebuah penilaian. Dalam istilah psikologi, heuristik penjangkaran juga dikenal sebagai pemicu dalam memberikan keputusan. Yang keempat, secara umum akuntansi merupakan suatu informasi atau penyajian laporan keuangan. Penerapan akuntansi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari untuk mengendalikan keuangannya, entah dalam pengeluaran atau pemasukan. Sekian dan terima kasih.